Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Ida di sini. Kemarin kita sudah membahas tentang pengurusan jenazah. Sekarang kita akan membahas tentang zakat. Sebelum pada pagi ini kita akan memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini anak-anak kita akan bahas tentang zakat. Apa itu zakat? Kata zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki beberapa makna. Yang pertama itu adalah berkembang. Dapat juga diartikan dengan berkah, kebaikan, mensucikan, dan juga memuji. Sedangkan dalam istilah fikih, zakat memiliki sejumlah arti, yaitu sejumlah harta yang tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu, yang dalam ini adalah mustahik. Lalu macam-macam zakat. Macam-macam zakat itu ada dua. Yang pertama adalah zakat fitrah atau zakat nafs. Yang kedua adalah zakat mal. Kita akan bahas pertama zakat fitrah. Zakat fitrah menurut syara adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadan dan juga bulan Syawal yang berupa makanan pokok sesuai dengan kadar yang telah ditentukan oleh syara. Zakat fitrah ini biasanya berupa bahan pokok makanan yang digunakan sehari-hari. Di Indonesia sendiri kita biasanya menggunakan bahan pokok beras dan kadarnya biasanya untuk zakat adalah 2,5 kilo atau dalam pendapat lain adalah 2,7 kg. Dalam hal ini adalah 1 sok. Lalu yang kedua apa? Zakat mal. Apa itu zakat mal, Bun? Secara umum, zakat mal itu adalah salah satu dari 8 jenis harta, yaitu berupa emas, perak, lalu ada hasil pertanian, ada kurma, anggur, unta, sapi, kambing. Sedangkan dalam aset perniagaan ini kita kembalikan kepada kadar emas dan juga perak. Lalu kita bahas tentang syarat-syarat. Syarat-syarat zakat itu ada 7. Yang pertama adalah harta tersebut harus didapat dengan cara yang halal dan juga dengan cara yang baik. Karena setiap harta yang halal dan baik itu kita gunakan untuk bisa dizakati. Lalu yang kedua adalah harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan. Misalnya kita melalui kegiatan usaha perdagangan itu kan dapat berkembang lagi. Lalu yang ketiga adalah milik penuh. Jadi secara kepemilikan itu adalah milik sendiri. Lalu yang keempat adalah mencapai nisab. Mencapai nisab yaitu mencapai jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Nisab zakat emas adalah misalnya nisab zakat emas adalah 93,60 gram. Lalu yang kelima adalah sudah mencapai 1 tahun atau hal ini adalah haul dari zakat. Yang keenam adalah sudah terpenuhi kebutuhan pokok. Yang dikeluarkan zakat adalah kelebihannya. Lalu yang ketujuh yaitu harta benda yang wajib dizakati. Lalu harta apa saja yang wajib kita zakati? Yang pertama adalah emas dan juga perak. Untuk nisab emas sendiri adalah 93,6 gram. Sementara perak adalah 624 gram. Lalu masing-masing harus mencapai 1 tahun atau haulnya adalah 1 tahun. Yang kedua adalah binatang ternak. Dalam hal ini yang pertama kita bahas adalah unta. Nisab unta adalah pertama itu harus 55 ekor unta. Lalu itu ada kadar zakatnya, nanti itu sudah saya cantumkan dalam video ini. Nanti kalian bisa baca. Lalu untuk binatang ternak yang kedua yaitu sapi dan juga kerbau. Untuk nisabnya adalah 30 ekor sapi atau kerbau.
Lalu ada kambing atau domba. Untuk nisabnya adalah 40 ekor. Untuk jenis selanjutnya yaitu tumbuh-tumbuhan. Dalam jenis tumbuh-tumbuhan ini ada padi, lalu ada biji-bijian, ada kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, lalu ada rumput-rumputan. Untuk nisab padi sendiri adalah 1350 kalau menggunakan gabah. Lalu untuk beras sendiri adalah 750. Sementara haulnya adalah setiap panen. Untuk kadarnya sendiri kalau kita menggunakan air hujan adalah 10%. Sementara kalau kita tanpa air hujan atau dengan pengairan sendiri adalah kadarnya 5%. Kalau kita gabungkan air hujan dengan tanpa hujan itu adalah dengan kadar 7,5%. Untuk biji-bijian dan selanjutnya nanti bisa kalian baca sendiri. Lalu harta apa saja yang wajib dizakati adalah zakat penghasilan atau profesi. Di sini itu kalau kita sudah melakukan suatu pekerjaan dan juga menghasilkan pendapatan lalu sudah mencapai nisabnya, maka dalam hal itu kita wajib untuk mengeluarkan zakat. Lalu selanjutnya adalah unggas. Unggas ini untuk nisabnya disamakan dengan emas yaitu dengan 93,6 gram. Lalu barang temuan atau rikas. Rikas ini adalah barang yang harus berharga yang terpendam peninggalan orang-orang terdahulu. Adapun jumlah dari nisabnya sama dengan emas yaitu 93,6 gram. Selanjutnya adalah orang yang berhak untuk menerima zakat. Diterangkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Artinya di sini orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Yang pertama adalah fakir. Apa itu fakir? Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan juga belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu yang kedua adalah miskin. Kalau miskin ini dia itu memiliki harta tetapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu yang ketiga adalah amil. Amil adalah orang yang membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf ini adalah orang yang pertama kali baru masuk Islam. Lalu yang kelima yaitu budak. Budak di sini adalah hamba sahaya. Yang keenam adalah gharim. Gharim ini orang yang berhutang. Yang ketujuh adalah fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah orang yang dalam perjalanan atau disebut dengan musafir. Sementara untuk perundang-undangan tentang pengelolaan zakat di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99. Itulah pelajaran tentang zakat. Setelah kita mempelajari, kita sebagai seorang muslim berkewajiban untuk menunaikan zakat fitrah. Dan apabila sudah mencapai nisab dan juga haul, maka kita berkewajiban untuk menunaikan zakat mal. Itu dari Ibu. Sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.